Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sudah disampaikan oleh pimpinan sidang, langsung saja karena ini membutuhkan waktu. Pertama, Riau langsung dilantik oleh Ketua Umum. Yang kedua, kantornya langsung juga potong pita, itu adalah Ketua Umum. Didampingi oleh anggota DPRD fraksi Golkar, namanya Bung Andi Rahman, sekarang jadi gubernur. Ini berkat ketua juga, langsung jadi gubernur beliau. Saya ingin ngasih informasi kepada kawan-kawan sekalian bahwa Riau itu kantornya kantor pemerintah. Furniturnya saya anggarkan 3 miliar khusus renovasi. Anggaran APBD untuk Provinsi Riau 2,5 miliar, sekarang turun 2 miliar. Karena Golkar rupanya takut dia bersaing. Tetapi untuk kabupaten kota tetap saya pertahankan ada yang 1 miliar dan 500 juta. Karena ketuanya adalah wakil ketua DPRD. Yang tidak cuma Kota Madia Pekanbaru, itu Asun Cina. Tetapi Asun ini Musangsa. Kemarin saya lantik untuk kelurahan dan kecamatan, pengurusnya lebih kurang 4.100 orang berdua. 4.100 orang. Untuk Kota Madia 399 orang. Jadi ini Firdaus ini pasti menang nih. Ini sesuai kata ketua tadi, cerdas kita. Karena yang menang itu nampaknya Firdaus calon wali kota, makanya saya lantiklah LPM itu sebanyak itu. Yang kedua, LPM tingkat desa. Ini baru ini ketua Rokanilir, berdiri dulu. Ini ya anggota DPRD juga. Ini sekarang ADD-nya kita anggarkan bersama Bupati untuk buat baju, untuk pelantikan 8 juta setiap desa. Kantornya tetap di kantor desa, kecamatan di kantor kecamatan. Khusus Kota Pekanbaru sudah dianggarkan 2,7 miliar untuk membangun kantor LPM di lingkaran kantor Wali Kota Pekanbaru. Itu laporan kedua. Yang berikutnya, kita sekarang sedang menjalin kerjasama dengan BRI supaya anggunan yang 20 juta, minimal 20 juta itu tanpa anggunan apabila ada tanda tangan dari oleh LPM. Ini sedang berjalan. Dan proyek yang dikucurkan 1 miliar ke desa itu khusus Riau, itu LPM yang melaksanakannya. Karena menurut kacamata kami, LPM itu adalah Bapeda, Badan Perencana. Sesuai yang disampaikan oleh Presiden, itu harus ada perencanaan. Kalau tidak temuan itu. Jadi yang pelaksana itu BPM, bukan BPD. Ada namanya BPD, Badan Pengawas. Biasanya kalau tidak kepala desa melaksanakan, kalau tidak BPD melaksanakannya. Betul loh Pak? Coba cari di desa. Seharusnya itu adalah lembaga pemberdayaan. Jadi simenisasi, membuat selokan, semua itu adalah LPM. Sekarang kita kerjasama lagi dengan pabrik kelapa sawit. Ini lebih kurang 400 pabrik yang ada di Riau. Itu cangkangnya itu harus LPM yang mendapatkan jatahnya. Cangkang itu mahal, bisa diekspor. Karnelnya lagi ke Thailand, itu tahu tuh. Kita minta limbahnya saja. Dan besi tua itu hak daripada LPM. Masa yang tua-tua saja, yang limbah saja nggak dapat LPM. Tapi uangnya gede, 2 ton, 2000 ton itu 2 miliar untungnya. Nah, oleh karena itu, ini harapan kami kepada ketua, karena kita kemarin mendudukkan ketua ini supaya koneksi daripada pemerintah pusat. Harapan kita dari Presiden sampai Mendagri membuat surat edaran minimal. Kalau tidak dapat Kepres, nggak bisa melalui PP, nggak bisa melalui Kemendagri, sebenarnya mudah saja. Kalau Pak Mendagri ini kan ada undang-undang yang terbaru nih ketua. Itu LPM-nya hilang. Nah ini LPM-nya nggak ada terbunyi lagi. Yang ada
lembaga pemberdayaan atau nama lain. Yang nama lain ini yang buat celaka nih. Dibuatnya PMPM dulu, dibuatnya OMS dulu. Ini nggak bisa bekerja kalau nggak main tangan besi kita atau dekat dengan pemerintah. Saya kebetulan saja ada 12 bupati di sana, ada 6 itu bekas anak buah saya. Kebetulan saya juga ketua SPSI, saya juga ketua NU, saya juga ketua oleh karena itu harapan saya yang akan datang, siapapun ketua umum dibawa setelah ketua terbesar kita ini harus connect ini dengan Mendagri. Kalau nggak ada connect dengan Mendagri ini berbahaya LPM ke jalan nih. Karena saya baca sepintas saja, belum saya baca semua. Undang-undang desa ini lahir namanya Kader Pemberdayaan Desa, bukan lembaga pemberdayaan desa. Dibuat lagi kader, posyandu. Nggak salah ada posyandu di dalamnya. Betul gak ini? PAUD. Oh, salah saya, bukan posyandu. PAUD. PAUD lebih berharga daripada LKMD yang dilahirkan dulu. Nah, jadi oleh karena itu harapan saya kepada kawan-kawan semua, kita ini memang tetap bersama-sama bergotong royong, tetapi janganlah selama ini kita membina di bawah. Ini salah satu contoh Inhil, saya kasih contoh. Setelah lahir undang-undang desa ini, yang dulu Inhil menjalankan proyek, seluruh proyek desa itu ada LPM, sekarang nggak boleh lagi. Karena takut ada temuan, ketua. Ini kasus di Inhil, di kabupaten saya sendiri. Sekarang nggak jalan lagi tahun ini. 2017 sudah dilarang, sekarang kepala desa yang menjalankan. Nah itu nggak mau dia, saya nggak mau bertanggung jawab. Nggak ada landasan hukumnya. Tetapi Kota Madia, karena wali kotanya adalah orang LPM, jalan semua nih. PL dapat semua nih. Nah, tapi kan soal kedekatan lagi. Mau kita ada sebuah surat secara nasional berlaku di seluruh Indonesia ini. Nah, ini harapan kami Ketua. Itu saja, karena ini 5 menit Pak Andin. Saya juga nggak mau ngambil waktu kawan-kawan. Nanti ada waktunya mungkin kita akan bincang yang lain. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Soal laporan pertanggungjawaban kita harap maklum saja, pasti dengan alhamdulillah kita terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.